terdiri dari keluarga besar Pak Teguh. Jadi kalau dari keluarga itu ada sesuatu ya yang hadir hanya kita seperti ini. Tapi enggak apa, yang penting hati kita dan pikiran kita fokus kepada Tuhan, menyembah Allah, dan melalui ibadah ini kita diberkati bersama-sama secara rohani. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya hidup di perumahan itu di gang dekat masjid. Kalau saya keluar dari pintu rumah lalu menghadap ke depan, lihat samping kanan dan kiri, saya akan melihat pojok sana ada mobil, sebelahnya ada mobil, sebelahnya lagi ada mobil, ya, sebelahnya lagi ada mobil, lalu yang pojok itu juga ada mobil, lalu sebelah kiri saya itu juga ada mobil, sehingga pikiran saya itu mulai berputar. Apa hidup orang beriman itu seperti ini? Nah, sering Bu Pairang memberikan penghiburan. Kita nggak ada mobil nggak apa-apa, tapi anak-anak ada mobil. Jadi kalau pergi agak jauh, yang minta diantar. Itu yang menghibur dari saya. Tapi di dalam Alkitab ini merupakan berkat bagi saya, yaitu di dalam kitab Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-11. Kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, kami bersyukur waktu yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah waktu ini kami gunakan sebaik-baiknya, sehingga firman Tuhan yang akan kami pelajari kami dapat mengerti. Bahkan Tuhan, kami lakukan dalam hidup kami menyenangkan hati Tuhan, hidup kami memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang tidak begitu sehat ini kepadamu. Biarlah batuk menjauh dari pribadi hamba-Mu, sehingga di dalam menyampaikan firman-Mu ini Tuhan tidak akan terganggu. Terima kasih atas pertolongan-Mu. Biarlah melalui pembelajaran firman Tuhan ini memberkati kami semua. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama silih berganti. Saya akan baca ayat yang ketiga, lalu ayat selanjutnya, demikian kita baca secara silih berganti. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 14. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak tercacat kepadanya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya
kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeterikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu melalui pembacaan ini. Dalam firman Tuhan ini saya nggak akan cari judul yang lain biar nggak kesulitan. Judulnya ya yang ada di atas itu, kekayaan orang-orang yang terpilih. Jadi judulnya itu. Saya nggak cari yang lain. Lalu jelas di dalam ayat yang pertama tentang kekayaan orang-orang yang terpilih. Saya memberikan ilustrasi tadi, itu ilustrasi bahwa itu kekayaan duniawi. Lalu saya dihiburkan dengan upaya kata-kata yang demikian, dan melalui firman Tuhan ini memberkati saya, bahkan menghibur kepada pribadi saya diri sendiri. Sebab apa? Di dalam firman Tuhan ini kekayaan bagi orang-orang yang terpilih bukanlah kekayaan duniawi, tetapi kekayaan rohani, harta rohani di dalam surga, kekayaan rohani. Jadi orang Kristen bisa kaya kalau memang terpilih, tetapi orang Kristen bisa juga belum kaya kalau sudah terpilih. Yang penting itu mengerti, bagi orang yang terpilih, kekayaan yang utama di dalam hidupnya adalah kekayaan rohani, bukan kekayaan jasmani. Pak Joko Widodo dipilih oleh rakyat, di mana suara rakyat adalah suara Allah, sehingga dia menjadi presiden, orang nomor 1 di Indonesia, punya jabatan, punya pengaruh, punya kekuasaan. Kalau dulu hanya bupati, bukan ya, wali kota, ya toh? Sekarang orang nomor 1 di Indonesia. Jadi dulu kaya, tapi sekarang kekayaannya itu lebih lagi. Sebab apa? Sebab dia adalah seorang presiden. Tetapi kita perlu tahu bahwa itu adalah kekayaan dunia. Itu
adalah kekayaan dunia. Nah, kita dipilih oleh Allah untuk diselamatkan. Di dalamnya ada pengampunan, ada karunia, dan memang dikatakan juga kita punya berkat rohani di dalam surga, yang itu adalah sebenarnya bukan berkat jasmani, tetapi berkat rohani yang ada di dalam hidup kita. Saudara yang kekasih, kita memang kaya, tetapi kaya di dalam hal rohani. Lalu pertanyaan yang ada di dalam hidup kita, karena kita sudah dipilih, lalu kita kaya, tetapi kaya di dalam rohani, tidak kaya di dalam duniawi. Gimana kehidupan untuk kita sekarang ini sebelum kita meninggalkan dunia ini? Mungkin memang pribadi kita masing-masing bisa berkata, apa gunanya kekayaan rohani, tapi kalau di dalam hidupnya duniawi itu tidak bisa memenuhi untuk hidup. Ada beberapa pribadi yang punya pemikiran demikian. Tapi kita perlu ingat di dalam kitab Matius pasal 6 ayat yang ke-33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Apa ini dikatakan di dalam pengertian ayat yang pertama? Tidak. Ayat yang pertama jelas, harta rohani di dalam surga. Tapi di dalam ayat bagian terakhir ini, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Kadang-kadang ada orang yang dia ikut Yesus. Yesus adalah raja, dia adalah kaya. Lalu dalam pemikirannya, saya mau meminta apa saja, karena Tuhan kaya, Tuhan akan kasih. Nanti dulu, apakah pemikiran itu benar? Apakah pemikiran itu benar kalau berkata demikian? Memang Tuhan adalah raja, Tuhan adalah kaya, bahkan kekayaannya itu sulit untuk dimengerti. Semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah, yang merupakan kekayaan Allah. Oleh sebab itu, ayat yang terakhir dari Matius 6 ayat yang ke-33, segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu, itu tidak akan diterima dengan diam begitu lalu segala sesuatu itu diberikan. Tidak. Di mana orang yang dipilih itu perlu kerja keras untuk mendapatkan segala sesuatu yang akan ditambahkan. Tidak terus dengan firman Tuhan itu enak, ya toh, duduk tenang, ya toh, lalu rileks di dalam hidupnya. Tidak. Itu akan diterima dengan kerja keras, dengan adanya kerja keras. Bapak Ibu Saudara ingat penyanyi Ubed Mesak, judul lagunya Kisah
cinta anak sekolah. Yang saya ingat di dalam syairnya, aku malu kepada semut merah. Aku malu kepada semut merah. Mengapa? Padahal dia pencipta lagu itu dan dia menyanyikan lagu itu setiap saat. Tapi dalam syairnya ada aku malu kepada semut merah. Sebab memang sesuai dengan judul lagu yang dia buat, yang dia nyanyikan, sebenarnya dengan pengertian umum, anak-anak yang sekolah itu harus belajar rajin, harus belajar dengan giat sehingga dia pandai. Tetapi isi di dalam pujian itu adalah anak sekolah adanya pacaran. Kapan akan menjadi pandai? Kalau pacaran terus dan tidak rajin di dalam bekerja, di dalam belajar, di dalam sekolah. Kita dapatkan Amsal 6 ayat yang ke-6. Pergilah kepada semut untuk belajar. Jadi ini merupakan satu perbandingan yang luar biasa, di mana manusia yang dipenuhi dengan akal, hati, ya dapat berpikir, dapat berbicara, suruh belajar kepada semut. Dia hanya hewan, binatang. Kita jujur di dalam hati kita, dan memang kita perlu tahu bahwa semut itu rajin mencari makanannya pada saat musim kemarau. Dan makanan itu dikumpulkan di sarangnya pada musim hujan. Lalu mereka akan dapat bersama-sama makan makanan yang dicari tersebut. Itu tidak hanya semut merah, termasuk semut hitam, semut yang ada di rumah kita. Itu juga musim kemarau mereka mencari makanan. Kalau saya perhatikan di pohon itu semut merah, yang satu turun dari pohon ke tanah mencari makan. Setelah itu ada deretan yang naik ke atas membawa makanan, dan makanan itu dibawa ke sarang. Pada saat semut yang turun dan yang naik itu bertemu, mulut mereka itu akan gadukan, akan digadukan. Mungkin itu merupakan salah satu salam. Ya, salah satu salam. Ya. Salah satu salah. Ya. Jadi kita lihat di sini memang sesuatu yang benar kalau seseorang di dalam hidupnya itu malah tidak bekerja dengan keras, maka firman Tuhan yang berkata tadi segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu, itu merupakan berkat Tuhan. Sulit ya untuk diterima. Tapi bagi orang-orang yang mereka bekerja keras, segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu, akan diterima itu sebagai berkat Tuhan, karena dalam hidupnya dia bekerja keras. Enggak salah kalau dalam firman Tuhan ini, pergilah kepada semut. Amsal di situ tunjukkan kepada pemalas, orang yang malas. Mungkin tadi Mesak ya, di Mesak dia berpikir malu sebab apa, malas anak sekolah, seharusnya belajar rajin, tapi justru berpacaran. Sehingga pada saat melihat semut itu dia berkata malu, berkata malu. Juga bagi kita
orang-orang yang dipilih harus kerja keras untuk kehidupan, walaupun dikatakan di dalam ayat yang pertama tadi kaya di dalam rohani, berkat rohani di dalam surga, kaya di dalam rohani. Jadi untuk hidup di dunia ini sekarang ini itu perlu kerja keras untuk menerima berkat Tuhan. Nah, kekayaan harta rohani yang dimiliki itu karena yang pertama Allah memilih kita. Allah memilih kita. Jadi firman Tuhan yang berkata Ia telah memilih kita itu menekankan bahwa keselamatan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kita diselamatkan bukan karena kita berhak menerimanya karena kita hidup di dalam dosa, tetapi sebab Allah murah hati dan memberikan keselamatan dengan cuma-cuma. Tidak dibeli dengan tenaga, tidak dibeli dengan uang, tidak dibeli dengan akal, tetapi diberikan dengan cuma-cuma. Pilihan Allah membawa hidup kudus dan tak bercacat. Ini yang merupakan tantangan bagi kita untuk tetap berada dalam keadaan kudus dan tidak bercacat. Padahal sifat-sifat yang ada di dunia ini senantiasa mempengaruhi di dalam hidup kita. Jadi sebenarnya sulit untuk mempertahankan kita berada di dalam kekudusan dan tak bercacat. Sebab sifat-sifat dunia ini yang mempengaruhi terhadap kita. Ya seperti ilustrasi saya tadi, waktu mobil yang bagus kita, ya ada yang tidak bagus-bagus itu mempengaruhi. Saya bayangkan pergi hujan nggak kehujanan, pergi panas nggak kepanasan, ya toh siapa yang tidak tertarik? Beda dengan pergi hujan bawa jas, tetap akan basah. Ya sebagian besar nggak basah, tapi tetap akan basah. Waktu panas walaupun pakai helm, gitu, pakai jaket, tubuh ini akan kena sinar matahari. Beda kalau ada di dalam mobil, kehujanan nggak panas. Itu pengaruh. Itu sehingga apabila pengaruh tersebut mempengaruhi, maka di dalam kekudusan dan tak bercacat itu akan bergeser. Oleh sebab itu, dengan maka yang penuh kasih itu menjelma menjadi manusia dalam Yesus Kristus, dan dia rela untuk menderita salib bagi orang-orang berdosa, sehingga siapa yang percaya kepadanya, kepada Yesus, diselamatkan dan tidak binasa. Oleh sebab itu pada saat Injil diberitakan, itu harus ditanggapi dengan iman, sehingga dengan iman orang yang beriman itu diselamatkan. Hidupnya berusaha karena sudah diselamatkan, hidup sesuai dengan Injil, dan berusaha juga hidup ingin serupa dengan
Kristus. Sehingga di dalam kehidupan yang seperti ini, maka di dalam hidupnya akan dapat kekudusan dan tak bercacat. Yang artinya di dalam hidupnya bisa bertahan sebagai orang yang terpilih supaya kudus dan tidak bercacat. Jadi kita orang-orang yang sudah dipilih, tantangan hidup kita berada hidup dalam kekudusan dan tidak bercacat. Kita sudah beriman, maka kita berusaha dalam hidup kita hidup dalam kekudusan dan tidak bercacat. Jadi tantangan tadi itu kita dapat bertahan di dalam keadaan kudus dan tidak bercacat. Kita akan menyanyikan lagu Kita Dipilih. Kita dipilih. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita dipilih. Belum selesai loh ini, masih ada. Kita dipilih. Masih kita dapatkan nilai besar ya, yang lebih kecil masih ada 2 lagi garis besar. Kalau yang pertama tadi Allah memilih kita, lalu yang kedua menjadi anak Allah. Itu ayat 5. Ayat yang kelima. Saya akan bacakan ayat yang kelima. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi dipilih, yang kedua ditentukan menjadi anak-anak Allah. Dulu hidup dalam dosa, hidupnya banyak kejahatan yang dilakukan. Ya bisa dikatakan mungkin anak setan, mungkin anak iblis. Tetapi setelah dipilih itu menjadi anak-anak. Jadi itu merupakan salah satu perbedaan yang besar sekali. Hidup dalam dosa, tapi setelah dipilih menjadi anak-anak
biasa. Ternyata anak Pak So itu biasa, anak Pak biasa. Tapi ini anak Allah. Allah mencipta langit dan seisi Allah yang berkuasa untuk semua yang ada di dunia ini. Kita menjadi anak Allah. Di dalam hukum Romawi, seorang anak angkat, jadi anak Allah, bisa dikatakan kita anak angkat Allah, ya, anak Allah, atau diadopsi Allah karena beriman, karena percaya. Seorang anak angkat dijamin memperoleh semua hak hukum atas harta benda milik ayahnya, meskipun ia tadinya adalah budak. Biasa toh, seorang budak kalau sudah diadopsi dijadikan anak angkat, punya hak seperti anaknya atas milik ayah. Ia tidak menjadi anak yang kedua. Ia sama dengan semua anak-anaknya dalam keluarganya. Orang-orang yang dipilih menjadi anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan Allah. Tidak hanya berkat rohani di dalam surga, tidak hanya itu, juga punya hak istimewa selama ini, yaitu hak untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau dulu hidup dalam dosa, enggak dengan Tuhan, setelah dipilih punya hak waris kerajaan surga, punya hak istimewa untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi bersekutu dengan Tuhan. Lalu saya ambil dari buku Pemuritan pertama, bagian belakang sendiri, itu bicara tentang hak istimewa orang yang dipilih oleh Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Saya lihat di situ 3. Jadi kalau yang ke Pemuritan buku pertama bagian terakhir itu sudah tahu. Yang pertama yaitu beribadah kepada Tuhan. Dulu nggak bisa beribadah dengan Tuhan, tapi setelah dipilih menjadi anak-anak Allah itu bisa beribadah kepada Tuhan. Mengapa itu merupakan sesuatu yang penting? Sebab melalui ibadah itulah mendapatkan sesuatu sifatnya rohani yang berasal dari Tuhan. Dalam beribadah kepada Tuhan, itu Tuhan beserta kita di mana kita beribadah. Gimana? Bapak Ibu Saudara percaya sekarang ini loh, sekarang ini dalam kita beribadah Tuhan beserta kita. Amin. Saya pun yakin kalau saat ini Tuhan bersama kita beribadah. Dalam Matius 18:20, sebab di mana orang 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama, di situ ada di tengah-tengah. Jadi dengan firman Tuhan ini, kalau kita katakan saat ini kita beribadah kepada Tuhan, di tempat inilah Tuhan hadir, dan di tempat inilah Tuhan bersama-sama dengan kita.
Lalu ketika kita beribadah, sebenarnya iman kita itu bertumbuh dan hidup kita bergaul dengan Allah. Saudara yakin enggak pada saat kita beribadah? Walaupun mungkin hanya 1 jam, iman Bapak, Ibu, Saudara, dan saya itu bertumbuh. Yakin enggak? Saya pikir ada keyakinan. Mengapa? Sebab kita memuji kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita bisa berdoa bersama-sama apa yang kita perlukan dalam hidup kita. Lalu kita bisa belajar firman Tuhan. Saya percaya melalui firman Tuhan, walaupun belum selesai, ini menguatkan iman kita. Iman kita bertumbuh. Akan nanti sampai selesai tetap membuat iman. Nah, melalui ibadah seperti ini pula kita bisa, mungkin ini sering dikatakan Mas Teguh, ya, kita bisa bersama-sama ketemu dengan saudara-saudara seiman, bisa ngomong, bisa menggunakan isi hati, bisa menggunakan kesaksian yang itu baik, apa sebab berasal dari Tuhan, dipimpin Tuhan, sehingga ada bisa saling. Lalu kedua itu dalam buku Pemulihan itu membaca Alkitab. Alkitab dikatakan oleh Pak Beni dari Allah, itu benar. Alkitab adalah firman Allah, dan isi Alkitab itu sendiri sebenarnya adalah Allah. Sehingga dengan membaca Alkitab itu akan mengerti tentang isi Alkitab, sehingga tahu kehendak Tuhan. Jadi kalau kita baca, jangan mengingini hak orang lain. Kita baca berkali-kali, kita renungkan sampai kita mengerti. Itu adalah kehendak Tuhan. Nah, itu akan dimengerti apabila dibaca firman Tuhan tersebut. Apabila isi Alkitab itu dibaca. Kalau tidak pernah baca yang isinya itu, dia tidak akan mengerti tentang kehendak Allah. Jangan mengingini milik orang lain. Lalu juga dengan membaca Alkitab itu mengerti isi Alkitab, dan dia akan mengerti suara Tuhan. Jadi saya percaya kepada orang-orang yang memang hidupnya dekat dengan Tuhan dan dalam hidupnya senantiasa baca firman Tuhan, sering berkata, hatiku seperti ini. Kalau pergi, kok dalam hati berkata, jangan ke timur, tapi ke barat. Ya ke barat. Itu yang merupakan suara. Nah, itu kegunaan membaca Alkitab. Lalu yang ketiga, dapatkan hak istimewa bagi orang yang kita memberitahu Tuhan apa yang kita butuhkan. Kadang-kadang kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa.
kesaksian, berdoa, sehingga Tuhan beri sesuatu. Saya tahu saya infeksi saluran kencing, gejala jantung, tiga jadi satu. Gitu. Berobat sebab apa? Ada askes, ada BPJS, yaitu numpang Pupairan ya, karena dulu dia tinggal berobat saja, datang itu tunjukkan, lalu diperiksa, ada resep, ambil obat di. Tapi apakah di dalam kehidupan saya sebagai orang yang percaya, yang sudah dipilih oleh Allah, itu akan cukup dengan obat yang diberikan oleh dokter? Tidak. Setiap saya makan, sehari 3 kali, sebelum saya makan, berdoa kepada Tuhan agar obat-obat yang diberikan dokter itu merupakan sarana di mana Tuhan bekerja di dalamnya. Lalu sakit saya itu menjadi sembuh. Yang infeksi itu sudah sembuh. Lalu yang lambung itu juga sembuh. Tapi saya perlu makan minum hati-hati. Yang masih gejala jantung itu 1 bulan dikasih obat untuk makan 1 bulan, tapi hanya macam. Nah itu betapa indahnya bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan itu memang benar-benar kekayaan rohani yang sudah diberikan kepada orang yang dipilih untuk menikmatinya. Sampai sekarang saya masih berdoa untuk sakit 3 macam itu. Mau 3 kali dan akan tidur. Saya lupa kalau yang 2 sebenarnya sudah ditolong oleh Tuhan. Tinggal 1. Jadi doa ini memang merupakan hak nggak biasa, tapi hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Oleh sebab itu gunakan hak ini sebaik-baiknya. Hingga apa yang kita perlukan dalam hidup kita, Tuhan turun tangan memberikan pertolongan. Dan hak istimewa yang dapat kita nikmati sebagai anak-anak Allah. Lalu masih yang ketiga, ini terlalu lama enggak? Enggak, yang ketiga enggak panjang. Yang ketiga itu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah di dalam hidupnya itu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Berkat rohani di dalam surga itu sudah dimeteraikan di dalam Roh Kudus. Jadi sudah dicap dengan Roh Kudus, ini sudah sah. Memang kamu nanti itu masuk surga. Dunia kalau sudah pakai meterai, ada tanda tangan di atasnya, segala macam perjanjian itu sah. Segala perjanjian itu benar. Nah, bagi kita perlu tahu bahwa kalau di dalam hidup kita sudah dimeteraikan Roh Kudus, tidak hanya warisan kerajaan surga yang akan kita nikmati, pasti akan kita dapatkan, tetapi kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hati kita itu akan memimpin di dalam
kita selama kita ada. Itu Yesus sebelum mengutus murid-muridnya, dia berkata kuasa Allah akan menyertai kamu, kuasa Roh Kudus akan menyertai kamu. Saudara yang kekasih, hidup kita untuk sampai ke surga nanti itu perlu waktu, ya enggak? Apalagi dikatakan kedatangan Tuhan itu seperti pencuri, enggak tahu. Ada yang katakan 3 tahun itu melanggar firman. Ada yang berani katakan 1 tahun lagi itu melanggar firman Tuhan. Tidak ada yang tahu tentang kedatangan Tuhan. Mungkin bisa 50 tahun lagi, mungkin bisa 100 tahun lagi. Karena kedatangannya adalah kehendak Tuhan. Nah, waktu ini di dunia sampai waktu ini itu perlu dalam waktu tersebut, baik pendek atau panjang di dalam hidupnya, bisa lepas dari masalah yang harus dihadapi. Ya, ada masalah yang kecil-kecil pribadi bisa menghadapi. Tapi masalah yang gede, yang besar, biasanya untuk diselesaikan dengan kekuatan sendiri. Itulah perlunya Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan, yang akan memberikan kuasa untuk menang di dalam menghadapi masalah atau pencobaan yang ada. Senang enggak, suka enggak, di Allah jamin dapat kerajaan surga. Lalu melalui Kudus itu memimpin hidup kita saat sekarang ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang akan. Dalam buku Beri Teguh di Tengah yang ditulis oleh Fabruk, itu dikatakan kehidupan orang-orang yang terpilih yang mengalami penderitaan besar itu dihadapkan dengan kesusahan yang ada, direspon. Jadi jangan meninggalkan penderitaan itu, jangan meninggalkan kesusahan itu, perlu direspon, perlu dihadapi. Jadi kalau meninggalkan tidak akan merasakan, ya, tidak akan merasakan. Tapi justru enggak, perlu dihadapi, perlu direspon, perlu ditanggapi. Lalu dikatakan juga jangan heran. Pikul sekali, jangan heran. Jadi kita orang yang dipilih sudah ngerti, pikul, kita ikut pikul. Ya derita itu, ya kesusahan. Lalu dikatakan pula jangan malu. Jadi orang Kristen, orang dipilih oleh Allah, hidupnya tambah menderita, tambah sengsara, malu dengan tetangga yang hidupnya tumbuh berkembang terus, miliknya bertambah-tambah, jadi malu. Dikatakan di sini jangan malu. Jadi derita yang ada, kesusahan yang ada itu perlu dihadapi dan tidak. Lalu dikatakan pula percaya kepada Allah.
percaya kepada Allah. Ayo, yang pernah dikubarkan Pak Beni, dia tetap percaya kepada Allah. Walaupun situasi kondisi nggak mendukung untuk pribadinya, tapi dia tetap percaya kepada Allah bahwa keadaan akan berubah, yang tidak baik menjadi baik. Bapak, Ibu dan Saudara, direspon. Jangan heran, jangan malu, percaya kepada Allah. Apakah pribadi orang yang dipilih itu bisa melakukan hal tersebut? Sebab apa? Memang penderitaan dan kesusahan itu menimpa di dalam hidupnya. Enggak, saudara, pribadi sendiri enggak bisa. Hanya melalui pertolongan kuasa Roh Kudus sehingga dia mampu untuk menghadapi, mampu berkata tidak heran, mampu dia berbuat tidak malu. Demikian pula bisa dia percaya kepada. Jadi peranan kuasa Roh Kudus itu penting sekali. Pada saat saya beritakan Injil di daerah Bangsa, motor saya titipkan ke warung, saya coba jalan-jalan pinggir jalan itu ya, Cilacap ke Bondo itu. Pikiran saya kosong. Ya, ternyata tidak karuan, ada yang saya temui. Lalu akhirnya ya udah, kalau Tuhan kehendaki ya nanti ada orang yang saya temukan. Tapi benar, saya temukan di pinggir jalan ada orang yang jual dawet, suami istri, sudah tua ya, agak tua. Kalau dengan saya itu suaminya lebih tua, tapi istrinya lebih muda. Lalu saya ke situ, terus haus, saya beli dawet itu. Rasanya seperti dawet Ayu Wonosobo ya, itu Banjar itu, luar biasa. Tapi harganya murah. Nah, saya menikmati dawet itu sambil saya bicara tentang Kristus. Akhirnya bapaknya itu menanggapi, namanya Pak Abu. Dia orang kebatinan, bagus sekali kebatinan, kuat sekali kebatinan. Sebab sebelum mati itu ada adiknya dikasihkan saya. Lalu apa ada bendo atau itu juga dikasihkan kepada saya. Pegangannya ada seperti ular kepada saya. Ya akhirnya itu rumahnya kebetulan di depan dia berjualan, itu rumahnya di situ, pinggir jalan juga. Jadi hidupnya memang sederhana. Lalu dia mengizinkan saya kesempatan lain untuk datang ke tempat itu. Kalau datang ke tempat itu, dia sudah ngerti tentang itu, akhirnya di situ bisa adakan pelajaran tentang Alkitab. Tapi sekarang mereka sudah meninggal. Jadi peranan Roh Kudus itu penting di dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa mengandalkan diri sendiri. Kita sudah dijamin masuk ke surga, tapi kehidupan kita nggak bisa. Diri kita ini walaupun kuat, mungkin juga walaupun kaya, mungkin juga walaupun kita pandai otak kita ini, tapi nggak bisa kita andalkan dalam hidup kita untuk menghadapi masalah yang ada. Kecuali karena memang Tuhan berikan Roh Kudus di dalam hidup kita, kita gunakan kuasa Roh Kudus itu dalam hidup kita.
di dalam kita menghadapi masalah-masalah persoalan yang ada. Kita yakin dan percaya bahwa persoalan masalah yang ada, penderitaan, kesusahan akan dapat rampung. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah kekayaan orang-orang yang dibeli oleh Allah, yaitu kekayaan rohani. Saya katakan sekali lagi, kita kaya ya enggak apa-apa, tapi kita sudah dibeli. Kita yang kaya enggak apa-apa, tapi kita sudah. Tapi yang perlu kita mengerti, karena kita harus mengerti kekayaan rohani yang lebih penting di dalam kita dibandingkan dengan kekayaan dunia. Agar kita, kalau kita mementingkan kekayaan duniawi, kita bisa bergeser Tuhan yang sudah milik. Amin.